Video berikut ini masih seputar tentang pengurusan visa turis ke Amerika. Untuk pembuatan visa lancar, di sini kalau kalian sudah mengisi DS 160 dan kemudian sudah membuat janji temu, kalian akan datang untuk wawancara ke kedutaan yang ada di Medan Merdeka atau yang ada di Surabaya. Supaya tidak bolak-balik dan terpaksa reschedule, berikut ini ada 4 hal penting. Kelihatannya sepele, tapi banyak yang kadang-kadang orang ketinggalan atau lupakan ya. 4 hal ini. Yang pertama, bawa 5 dokumen penting yang menjadi syarat utama pembuatan visa turis ke Amerika. 5 dokumen penting ini ya, yang pertama adalah konfirmasi pengisian DS 160. Yang kedua, konfirmasi janji temu wawancara. Yang ketiga, paspor asli. Yang keempat, pas foto ukuran 5x5 dengan latar belakang putih. Dan yang kelima adalah bukti pembayaran pembuatan visa yang sudah kalian bayar ke bank terdekat atau melalui ATM. Sedangkan untuk dokumen pendukung seperti rekening tabungan di bank, surat keterangan kerja, bookingan hotel, bookingan tiket pesawat, dan asuransi perjalanan itu sebenarnya tidak menjadi syarat utama dan tidak diminta, tapi kalian boleh mempersiapkan. Untuk asuransi perjalanan memang tidak pernah diminta harus beli dulu, jadi mungkin kalian bisa bawa simulasinya saja terlebih dahulu. Kalau punya paspor lama yang sudah banyak cap juga bisa dibawa sebagai bukti pendukung kalau memang kalian sudah sering ke luar negeri dan punya travel history yang bagus. Travel history ini cukup penting dan kadang juga menjadi pertimbangan utama agar visa kalian bisa di-approve. Memang sudah menjadi isu atau rahasia umum kalau paspor kosong atau hanya punya 1 atau 2 cap dan jarang ke luar negeri, untuk apply visa Amerika itu cukup sulit dan tidak mudah, walaupun memang beberapa ada juga yang lolos. Tapi memiliki paspor dengan banyak cap itu lebih baik dan mungkin akan menjadi pertimbangan utama. Walaupun untuk di-approve atau tidak itu merupakan hak prerogatif kedutaan dan kita tidak pernah tahu hasilnya. Kemudian, hal kedua yang juga cukup penting adalah masalah barcode. Kalau kalian sudah yakin dokumen-dokumen yang wajib dibawa sudah kalian bawa semua, pastikan barcode yang ada di konfirmasi DS 160 dan konfirmasi janji temu wawancara itu sama. Ini adalah contoh surat konfirmasi pengisian DS 160 dan di bawahnya ada barcode. Barcode ini di bawahnya juga ada nomor. Dan pastikan nomor yang ada di sini sama dengan nomor yang ada di form janji temu wawancara. Jadi kalau kalian sudah mengisi form janji temu wawancara, di sini juga ada barcode dan ada nomornya. Nomor ini yang harus sama dengan nomor surat konfirmasi DS 160. Ternyata masih banyak orang yang nomor barcode-nya antara DS 160 dan surat janji temu itu berbeda. Ini disebabkan karena mereka membuat DS 160 2 kali dan sudah disubmit dua-duanya, lalu kemudian membuat janji temu. Biasanya janji temu itu barcode-nya sama dengan pengisian DS 160 yang pertama. Jadi kalau membuat DS 160 yang kedua, tentu saja nomor barcode-nya keluar lagi dan akan berbeda dengan nomor barcode yang ada di surat konfirmasi janji temu. Kalau memang belum yakin, jadi sebelum mensubmit DS 160 yang kalian isi, sebaiknya di-save saja dulu. Kalau sudah kalian submit, itu artinya tidak akan bisa diubah lagi dan akan keluar barcode. Jadi ada cukup banyak kejadian kalau barcode janji temu dan barcode yang ada di DS 160 untuk wawancara visa ini berbeda. Dan tidak jarang mereka harus balik lagi atau mencari warnet terdekat untuk mengeprint barcode ini agar sama.
Kenapa barcode ini bisa beda? Karena mereka mengisi DS160, lalu langsung mereka submit, dan kemudian mereka bikin janji temu. Untuk membuat DS160 dan bikin janji temu, yang pertama barcode ini pasti sama. Kemudian mungkin beberapa hari kemudian mereka merevisi DS160-nya dan mereka submit lagi, akhirnya keluar barcode yang baru lagi. Nah, jadi yang mereka bawa ini barcode DS160 yang kedua dan janji temu yang pertama tadi. Jadi makanya hasilnya beda dan itu tidak bisa diterima saat mau masuk wawancara. Lalu bagaimana solusinya kalau barcode ini beda? Biasanya kalau untuk kekurangan dokumen, memang kedutaan memberikan form atau kertas biru yang artinya harus melengkapi dokumen secepat mungkin. Dan biasanya ada taksi atau Gojek yang sudah tahu mengenai hal ini di depan kedutaan Amerika dan mereka langsung mengantar ke warnet terdekat. Biasanya diberi waktu sekitar 2 atau 3 jam oleh pihak kedutaan agar kita bisa mengeprint dan melengkapi dokumen yang kurang lengkap ini dan kembali ke kedutaan untuk wawancara. Solusi yang kedua, bisa juga reschedule, jadi membuat janji temu lagi. Setahu saya, janji temu yang kita buat biasanya itu sama dengan barcode yang kita buat terakhir. Barcode ini yang saya maksud tentu saja barcode yang ada di DS160. Lalu yang ketiga, hal yang kelihatannya kurang penting, tapi mereka minta dan menjadi syarat utama adalah pas foto 5x5 yang kalian bawa itu harus yang terbaru. Jadi bukan pas foto yang tahun lalu atau 2 tahun lalu atau bahkan beberapa bulan lalu ya. Itu juga mereka tidak mau, walaupun kelihatannya belum setahun, jadi lebih baik bikin pas foto yang terbaru. Lalu yang keempat, tidak perlu membawa banyak barang yang tidak penting dan tidak berhubungan dengan pengurusan atau wawancara visa. Setelah mengisi form DS160 dan membuat janji temu wawancara, mereka akan memberikan surat seperti yang tertera di bawah ini ya. Tinggalkan barang terlarang di rumah, ini termasuk laptop, telepon genggam, USB, charger, kabel, power bank, earphone, smartwatch, kunci mobil, vape, rokok, pemantik api, dan lain sebagainya. Kalaupun kalian harus membawa telepon genggam itu harus dititipkan dan tidak boleh dibawa masuk. Jadi yang boleh dibawa masuk hanya dompet kecil dan juga dokumen atau berkas-berkas yang berhubungan dengan pengurusan visa. Demikian informasi dari saya, semoga cukup bermanfaat bagi yang ingin mengapply visa turis ke Amerika. Semoga pembuatan visanya lancar, dan bagi yang sudah menonton, silakan share, like, dan subscribe.
Sekedar informasi, bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination, terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui.